Welcome back to Warters Podcast. Oke. Masih dengan saya Ridwan. pakai nama biar apa gitu. Mekal dan Ibu. Malam ini kita masih di Lita Kerja yang no filter. Judulnya apa, Wan? Betul, lele. Judulnya yaitu apa ya mau kita buat ya? Gaji masuk, otak error. No filter, yakin. Ya Lom, kita bongkar borok dunia kerja tanpa sensor. Sensor betul lele. Betul lah, don't worry. Kan ada Om sama Ibu yang bisa kita tanya-tanya. Cuma berarti Om sama Ibu kayak narasumber jadinya. Betul. Oke lah. Jadi judul kita kali ini ya kan, Ibu sama Om yang bikin apa namanya, judulnya itu kami berdua yang bikin. Om sama Ibu itu yang buat isinya, ya kan? Iya. Otak error itu apa maksudnya? Ibu, kalian yang bikin judul nanyanya ke Ibu. Dapat dari mana judul itu? Sering kami dengar Bu, baca-baca ya kan di Instagram ya kan, di WA satu orang, otak error. Orang ini kan berdua kan otaknya error. Ini nggak error loh, hilang sinyal aja. Kosong ya? Kosong. Enggak lah. Jadi apa ya, otak error yang kalian maksud yang ada hubungannya dengan gaji dan kerjaan. Iya lah Bu. Jadi artinya itu kira-kira kondisi di mana logika, emosi dan dompet bentrok pas udah kerja sebulan penuh. Otaknya ngelek nih, nggak bisa ngadepin antara realita gaji dan kerjaan. Ngelek kayak komputer itu, nggak bisa ngapa-ngapain, ngelek dia gitu. Error dia, saking banyaknya memori ya kan? Masih mending ngelek daripada nge-gym ya kan. Acu kali dah. Gaji masuk seharusnya kan bikin seneng ya, bikin happy ya. Seharusnya. Tapi realitanya langsung kepikiran nih. Tagihan, cicilan, harga naik, harga sembako naik ya kan. Hasilnya bukan bikin kita senang, tapi bikin kita mumet. Iya ya Om. Kita udah kerja nih sebulan penuh ya kan. Badannya capek kali. Terus gajian juga udah ya kan. Tapi kenapa pikiran tuh masih terus mumet aja, pening ya. Bodoh kali ya. Bodoh kali. Otak error itu bukan berarti bodoh, Wan. Iya. Kalau bodoh kau aja bodoh. Aku sedikit error aja. Udahlah. Oke, Om lanjutin ya. Istilahnya itu buat capek, mumet, tapi tetap harus ketawa biar nggak gila kitanya. Berarti intinya tuh Om, lucu-lucu ngenes. Ya, tambah sedikit gemes. iya. Kalau gemasnya kayak Iwan. Iya. Enggak, aku nggak terima kalau gemes ke dia kembali nyebelin. Dong kalau orang yang ada nih muka. Tapi kan Iwan udah ada penggemarnya, lu kan belum ada. Ntar, udah beri jelasin dulu. Jadi bisa dibilang sih definisi gaji masuk otak error itu kayak gini nih, kemungkinan ya. Sebuah pengakuan jujur bahwa kita semua lagi berjuang dan nggak apa-apa kalau kadang otak kita error. Yang penting besok kita nyalain lagi dan kerja lagi. Jadi ya harus tetap kerja lah Bu. Ya betul sekali, Wan. Betul kali. Karena otak error sama dengan wajar, ya kan? Tandanya kalian tuh manusia dan lagi berjuang, gitu loh. Dan ada dua cara nih biar otak nggak error amatnya. Ibu punya dua cara nih. Iya, tapi ini versi realita ya, bukan versi motivasi. Apa aja tuh? Pertama nih, atur sebelum notif gaji. Artinya langsung pas hari itu juga auto pay, kayak cicilan, kasih orang tua, sewa rumah,
biar pas lihat sisa saldo otak kita nggak kaget. Intinya gini, Ini apa? bayar kewajiban dulu, ya kan, baru mikir save rewardnya. Betul tuh. Kedua, bagi gaji jadi 3. Ya, bisa jadi seperti ini nih. Kebutuhan, misal ya, kebutuhan 50%, keinginan 30%, masa depan 20%. Jadi kan Bu, kalau misalnya keinginan kita ini udah habis waktu tanggal 10, gimana itu? Ya udah kau tahankan lah Wan lagi kan Om Kal. Anggap aja diet dompet kau. Diet dompet ya. Diet dompet. Lucu, diet dompet. Kacau kali. Jujur nih, untuk ini anda bertiga nih ya, cowok-cowok nih, pas lihat notif gaji masuk, apalah reaksi kalian? Senang lah Bu, bisa belanja nih. Iyalah. Karena kan udah ada barang yang kita better dari lama ya kan. Betul loh. Ya kalau Om ya beda. Kalau Om beda. Om ya kasih ibu, terus kasih Clarissa, belanja kebutuhan Om, ibu, sama Clarissa juga. Dan untuk pegangan Om selama sebulan gitu loh. Wih, kalau itu sama kita Om ya kan. Berarti orang kasih ibu juga lah. Iya Le, tapi ibu yang di rumah yang melahirkan aku. Gitu maksudnya. Iya. Ya nggak apa-apa Kal, ibu rela kok nerimanya. Salah ngomong awak. Apalagi Om. Apalagi Om. Aduh, kacau. Maksudnya gini, ini ku jelasin ya Om. Dia tuh udah ada pos-posnya masing-masing. Iya. Misalnya tuh bantu orang tua ya kan. Ya. Terus tuh bayar cicilan. Terus tuh bayar sewa rumah. Lalu untuk adik ya kan, untuk adik. Terus tuh yang terakhir kayak yang dibilang Om tadi. Apa tuh? Self reward. Self reward. Iya. Self reward. Itu dia. Apa tuh? Itu kayak menghargai diri kita sendiri. Jadi nggak harus orang yang menghargai kita. Kita juga harus bisa menghargai diri kita. Ya, buat happy, buat nyenangin diri kita lah. Selama udah kita udah kerja sebulan penuh, ya kan, udah dibagikan posnya, ya kan, seperti Eka bilang, ya apa salahnya kita nyenangin diri kita sendiri, ya kan. Betul kali tuh. Dari kita untuk kita. Biasanya apalah self rewardmu? Apa dulu? Apa? Dan kenapa? Belanja lah kita. Apa aja kita belanjain. Aku beda kan. Orang itu kayak jajan bisa kayak kita sendiri. Ya. Kita di nongkrong, gitu kan. Kita nongkrong, nonton, ya kan. Nah, itu lagi gitu lah. Itu masuknya bisa reward juga. Itu ada ya biaya nggak tahu juga ya. Ada lah. Apalagi kan musik malam tuh kan. Pasti ada biaya dan juga itu. Banyak kali mau dibeli waktu malam-malam gitu. Itu dia. Saya lewat, saya mau beli aja. Iya. Cewek jualan martabak aja kan. Ya, jadi memang self reward tuh kayaknya wajib ya. Iya pasti itu wajib bagi kita, ya kan. Jadi semuanya itu dapat bagian, ya kan. Nah, yang kita kerjakan bukan buat diri sendiri. Kan ada keluarga, ada cicilan, ada mimpi, ada harga-harga yang tiap bulan tuh naik. Ya kan? Apa kan? Nih kita balik ke cerita gajian nih. Chat apa yang pasti muncul setelah kalian gajian? Bang, lu cepet bang. Iya, itu dia. Itu pasti tuh. Pasti tuh. Atau enggak ini lah. Ada satu kok yang dulu pulang mengganti. Itu dia sering kali udah itu kan. Terus tuh ada juga tuh. Saya mau tawan ya kan. Yuk nonton yuk. Yuk nongkrong yuk. Iya kan. Itu sering kali. Dan belajar. Untungnya apa? Awak juga bayar. Apalagi nih, yuk penatapan.
ya lupa ya kan. Sering kan? Sering kan? Gaji masuk ya kan. Oh, darah dingin memanggil. Call me. Kenapa Pak? Oh, kata apa? Ada lagi cek itu dari diri sendiri. Apa tuh? Tahu nggak kalian apa? Nggak apa-apa mahal, ini self reward. Besok kan diet. Tapi ada nih chat yang paling nyakitin. Apa tuh Bun? Saldo Anda Rp20.450. Baru tanggal 10 tuh. Mati. Itu apa namanya? Otak error. Jadi error otak. Udah otak error ya kan, jangan punya duit, makannya apa? Telur dan indomie. Apa nggak meledak telur gue kan? Terus keluarlah peringatan, otak Anda terdeteksi error, silakan isi saldo. Tapi semangatlah, bukan uangnya kan. Ngadepin tanggal 11 ke atas. Jatuh kan? Kita semangat ya. Nih ada nih, misalnya gini, saldo 12.000. Seminggu lagi tuh baru gajian. Terus ngomong tuh, aku kerja buat apa sih? Kok cepet kali habisnya? Pasti gitu ya kan? Ya. Tahun depan bisa beli rumah nggak ya katanya. Itu jelas error tuh. Error karena stres. Jadi misalnya gini ya kan, kita gajian nih ya kan, gajian. Terus tuh mau nabung, Nah, rupanya buka Shopee kan, nengok sur, malah tuh check out ya kan, check out itu termasuk otak error juga apa enggak? lebih error lagi, ya kan? Lebih error lagi. Otaknya kalau 1 jam scroll tapi nggak cek out. Aku tahu dalam pikirannya apa tuh, Nah, saya pengen beli barang ini, nah, tapi ada utang yang harus dibayar dia. Ya kan? Iya kan, kalau dipikir-pikir, ngapain kerja? Kalau ujungnya gini-gini aja. Kalau pikiran kau kayak gitu, mending kau gak usah hidup udah. Aduh, Mati aja. ya udah. Kalau gaji gede, lu pasti tenang ya kan. Mitos tuan. Faktanya kalau gaji gede sama dengan tagihan gede. Yang dimauin gede, stres pun jadi gede. Coba nih ya, cerita mitos sama fakta nih. Kerja keras pasti dibayar. Fakta. Kerja keras pasti dibayar, tapi kayaknya mitos lah. Faktanya kerja keras pasti dibayar, iya, tapi pakai lembur dan sakit pinggang. Juga itu bukan salah. Tapi fakta yang paling penting ya ini, gaji bukan segalanya, betul kan? Tapi tanpa gaji segalanya jadi susah. jadi buat yang gajinya UMR, tapi tanggung jawabnya segunung, ya kan? Kalian hebat, ya kan? Kalian hebat. Betul. Dapat 2 jempol dari Ome kan. Nah, Dan ingat, dan perlu kalian ingat itu, nilai kalian itu tidak sama dengan nilai gaji kalian. Kalian kerja buat hidup, bukan hidup buat kerja. Tar. Apalagi? Maksudnya kemana ini? Kerja buat hidup dengan hidup buat kerja. jelaskan kan? Gimana itu? Kau udah susah-susah kau nyusun kata-kata untuk penonton kita. Kau suruh jelasin lagi. Kan bisa nanti setelah tag baru kau tanya. Nah ini harus sekarang masih bingung. Ya, biar fans kalian tuh bisa mentelaah apa yang kau sampaikan. Tapi sebenarnya yang ada fans kan dia aja, aku belum ada. Biar fans aku tahu juga. Iya. Nah, yang pertama tadi apa tadi? Kerja buat hidup. Untuk hidup. Kerja untuk hidup. Bukan hidup untuk kerja. Kerja untuk hidup. Kalau di anak-anak muda gini ya kan, ini opini dari anak muda lah ya kan. Kalau untuk om sama ibu nanti mungkin beda pendapat, mungkin bisa kita jabari lagi. Sok tahu. Nah, Sok tahu beda. jadi kalau kerja untuk hidup di opini anak muda itu misalkan itu dari segi barang lah ini. Kita itu pengen upgrade barang tuh kayak sebelumnya kita tuh HP kita tuh Android. Terus kita pengen upgrade beli iPhone. Ya kan?
pasti kan kita perlu namanya dana atau duit. Ya. Dan untuk dapetin duit itu kan kita harus bekerja. Ya. Jadi itulah di opini anak muda itu kita kerja untuk hidup. Oke. Oh, Yang kedua tadi apa? hidup untuk kerja. Hidup untuk kerja. Ah. Ini tetap opini di anak muda ya kan. Hidup untuk kerja. Jadi kalau kita hidup itu untuk kerja di opini anak muda itu gimana ya dibilangnya? Hidup untuk kerja dari opini anak muda. Nah. Jadi kalau kita itu mulai dari bangun tidur, kita itu fokusnya kerja, tapi itu tadi karena di zaman yang canggih ini, ya hidup untuk kerja itu istilahnya ya kalau kita kerja udah pasti kita itu hidup. Ya iyalah. Iya sih. Iya, Kita kerja dan pasti hidup. Karena itu tadi untuk si kerja untuk hidup. Aduh, paham sampai sini. Kamu bingung? Paham? Enggak. Error otakku. Buat. Hidup untuk kerja nih, kita ulangi lagi ya. Ya. Hidup untuk kerja. Oke. Kita hidup untuk kerja di opini anak muda itu istilah gini Om, kita tuh pengen kemana-mana, pengen refreshing, pengen nenangin diri tuh ya kan, entah itu kita ada masalah di diri kita sendiri, kayak masalah percintaan ataupun masalah pribadi lah istilahnya. Ya. Itu kan kalau opini anak muda itu kita tuh perlu dana kalau kita mau refreshing, mau healing itu kan. Ya itu kan salah satu untuk kita biar hidup juga. Dengan cara kita refreshing dapet duit itu kan kita harus kerja. Jadi itu kan bersangkutan ya hidup untuk kerja. Ya mungkin itulah dari pendapat aku. Hidup untuk kerja. Yang hidup untuk kerja itu dia. Ntar dulu ya. Ngerti Wan? Kan Iwan yang nanya kan? Belum sih Bu. Belum kena. Kena kan? Kasihkan dulu. Ya hidup untuk kerja. Kalau orang hidup pasti kerja. Ya itu udah pasti. Ya, terus Kalau dia mati dia nggak bisa kerja kan. Ya, terus yang kedua tadi aku bilang, kalau opini anak muda kan hidup untuk kerja itu kita kalau udah rasanya stres, anak muda ini kan stres, rasa pikiran tuh udah numpuk kali. Pasti anak muda tuh ke tempat yang menurut dia itu kayak bisa nenangi pikiran, ya kan? Terus itu kan pasti perlu dana. Jadi rayap lah. Jadi rayap itu cerita lain lah. Perlu dana kan. Perlu dana ya, dana yang kita cari itu kan dari kita bekerja. Ya. Nah, jadi itulah dia namanya hidup untuk kerja. Tunggu ya. Tapi ya itu pemikiran ya, opini ya, nggak bisa disalahin. Cuman kalau dari pemikiran ibu sih, kerja buat hidup bukan hidup buat kerja. Berarti ini kan bertentangan dia ya kan. Nah, kalau kerja buat hidup artinya kita bisa hidup tuh karena kita di sini makan, minum tuh untuk kehidupan ya kan. Nanti kalau handphone itu kan kayaknya bukan primer ya, itu sekunder ya kan, kebutuhan yang nanti gitu. Kayak hidup dulu baru punya handphone. Kalau kita kekurangan makan, nggak makan juga nggak perlu handphone kan. Jadi kerja buat hidup menurut ibu sih hidupnya itu ya untuk kebutuhan diri kita dulu. Premier Ya. makan, sandang, makan, mungkin makan lah yang penting kan, makan, minum kayak gitu. Menurut ibu kerja buat hidup, bukan hidup buat kerja. Hidup buat kerja itu berarti hidupnya tidak ada pemikiran lain selain kerja. Buka mata kerja sampai dia tidur, buka mata lagi kerja sampai dia tidur. Jadi dia nggak punya pikiran kebutuhan yang lain. Itu istilahnya tuh working holic tuh. Iya, jadi pergi pagi kerja, pulang tengah malam, pulang ke rumah, tidur sebentar, bangun pagi, kerja lagi. Itu aja rutinitas dia. Karena hidup dia itu selalu harus kerja. Gitu sih menurut ibu. Ya, sebenarnya poin yang dibilang ibu itu opsi juga sebenarnya, cuman opsi yang lebih dinomor satu kan. Cuman kalau di opsi anak muda ini kan itu tadi style. Nah, ya kan? Tapi kalau anak muda ini kan kalau yang penting style dulu, ya kan, style dulu.
duit nggak ada, nggak apa-apa. Ini style. Jangan lo biar mati asal stan gitu. Style ya. Betul. Hampir rata-rata seperti itu. Tapi Makanya ada pengalaman orang nih kan. Dia rela itu menahan perutnya yang lapar kali. Demi itu apa? Demi itu beli iPhone. Nah, itu tadi makanya dibilang hidup untuk kerja. Geblek namanya. Iya, geblek. padahal kesehatan itu nomor satu. Dia tahan makan, terakhir sakit. Ya, dan kalau dia nggak sehat, kemana dia mau beli iPhone itu? Dari mana duitnya kan? Ya iPhone yang pas kosong dijual lagi. Nah, itu sama aja sebenarnya. Makanya kan ada istilahnya besar pasak, jangan sampai gitu kan, besar pasak dari tiang kan ada kan istilahnya kan. Daripada tiang. Iya, besar pasak daripada tiang. Jadi kalau kita memang keadaannya gini, jangan kita paksakan untuk punya ini itu. Kalau kondisinya tidak mencukupi kan gitu. Ya, pasak siapa? Pasak ada. Terus tiangnya tiang siapa? Kalah. Ya listrik aja ya kan. Mantap juga tuh. Iya, jangan sampai gitulah. Jadi kita anak muda nih, apalagi yang mungkin penghasilannya pas-pasan kerjanya, atau yang belum bekerja tapi kepingin nengok teman-temannya punya ini gitu kan, maksa orang tuanya harus beli ini, harus beli itu. Jangan sampai gitu kalian ya kan. Jadi itu tadi, jangan punya keinginan yang besar tapi nggak mampu. Ya kalau mampu terserah kan gitu. Ya. Terus aku mau nyampaikan satu pesan tadi yang aku bilang tadi itu. Apa? Kerja untuk hidup kan. Jadi itu juga. Iya, karena aku sering kali dengar keluh kesah seumur-umuran kita gitu kan. Umuran aku gini loh, umuran Iwan. Kalian itu nggak harus ngikuti teknologi yang canggih, yang modern di zaman sekarang itu. Tapi jadinya badan kalian tuh jadi teruk, jadi tersiksa gitu. Walaupun kalian punya iPhone, punya kereta mewah gitu kan, tapi diri kalian itu terasa nggak tercukupi gitu. Urus Benar kan, kebanyakan orang kayak gitu. Dia rela nabung, jajan enggak, makan pun ditahan-tahan, makan apa adanya, demi itu tadi, mengikuti style, gaya. Karena semakin lama apa sih istilahnya, style itu nggak akan habis-habisnya kalau kita ngikutin. Luar hal baru, trennya itu nggak akan habis-habisnya. Jadi sesuaikanlah sama diri kita, kemampuan kita sebenarnya. Iya. Nggak mesti kita ngikutin tren terus. Ya benar, itu sebenarnya pesan aku juga Om. Jadi mindset kita itu, kita hidup ini nggak juga, artinya kita itu juga nggak bisa hidup. Bukan berarti kita nggak bisa hidup dengan ngikuti zamannya modern. Kita tetap bisa hidup. Ya. Dengan kita itu ya kebutuhan diri kita sendiri itu tercukupi, nggak harus kayak hidup glamor tapi diri kita sendiri itu tersiksa. Betul. Kayak Om nih. Dulu nggak punya handphone, kami masih bisa bergaul, masih bisa berteman, masih bisa hidup. Yang penting apa? Kesehatan, makan. Nah itu dia. Iya. Karena kesehatan itu di tempat kita di Indonesia itu mahal loh. Ya memang harus jaga kesehatan. Walaupun punya barang mewah, kalau sakit nggak ada gunanya. Untuk apa? Ya kan, nggak bisa kepake juga kan. Makanya itu pesan aku tadi, khususnya untuk anak-anak muda yang sebaya kami lah ini kan di Indonesia. Jadi opini yang itu tadi, yang buruk itu harus dirubah. Karena dari situlah bisa terjadinya kriminalitas. Dia pengen apa yang mau dia punya itu tercukupi, tapi diri sendiri dia itu belum tercukupi. Jadi hal apapun yang dilakukan dia itu dianggap dia itu biar bisa membeli itu semua. Ya, besar pasak daripada tiang. Ya, dia kepingin ini belum mampu. Dipaksa. Padahal diri dia sendiri itu perlu asupan itu. Iya. Perlu asupan mana? Maksudnya? Ya, asupan untuk makanan yang sehat. Iya, maksudnya gini loh, dia kepingin mungkin beli barang yang mahal. Ya kalau anak-anak muda sekarang apa? Pasti handphone kan gitu ya. Apalagi tab atau kereta. Itu kan kepingin beli yang lebih hebat lagi, lebih mahal. Tapi kemampuan keuangannya kan belum cukup, ya kan? Takutnya dia paksakan diri, dia bisa jadi berpikiran gelap jahat, ya kan? Digelapkanlah uang mamanya, ya kan? Iya, juga kan. Satu juga ya. Ada gas di rumah, gila kan? Ya, gawat. Mau kemana? Gas katanya.
Jadi menurut kau itu gimana, Le? Udah betul belum? Yalah, itu semua lah itu udah. Yang penting kita sehat aja ya. Ya, betul. Itu kunci utama, sehat, Ya. waras. Waras. Yang penting kita masih bisa ketawa lah, kita sama-sama di sini. Iya. Ya, di mana Wan? Water Podcast. Ya. Jangan ketawa sendiri ya. Itulah namanya, Bu. Tapi banyak juga orang kan sekarang ketawa sendiri. Iya banyak. Cuma pakai handphone. Iya. Dia sendirian tapi ketawa-ketawa dia sendiri. Terus kerja itu kerja sebulan ya, itu Kerja. pasti capek. Pasti capek. Pasti Ya, capek. kerja. Penuh dengan kecapean lah, keletihan pasti. Pasti itu. Ngatur duit itu capek. Iya. Tapi kalian tetap jalanin itu. Ya kan? Keren banget kalian tuh orangnya. Itulah, kalian dapat Jempol lagi, jempol lagi. 2 jempol dari Om ya kan. Tambahlah aku 2 jempol, 4 jempol. Oh, Aha. 6 jempol apa enggak galak kali ya kan. Jempol Ibu tidak nampak. Kita hitung lah ya. Kita bantu. Ngatur duit itu capek ya? Capek lah, Bu. Oh iya. Jadi ini sekedar ngingetin aja. Kawan-kawan yang di rumah, kalau pengen tetap ngikutin cerita kita, apalagi cerita kita ini penuh dengan namanya solusi ya kan Om. Iya. Biar orang itu pikirannya itu nggak bingung di persimpangan gitu ya kan. Ya, meski Hah? ya terus. Dengan cara kalian itu bisa like, subscribe, sama share di akun YouTube kita @cerita-kami J12. Ya, meskipun istilahnya solusinya itu solusi yang ringan ya, yang ringan gitu. Ya setidaknya bisa Mengurangi, benar, mengurangi permasalahan kalian. Ya, kami di sini bisa membantu gitu loh dengan masukan-masukan cerita-cerita kami, solusi-solusi kami ke kalian-kalian. Gitu. Walaupun bukan ahlinya ya kan. Betul. Tapi Cuman kan kita membahas cerita ini tentang realitanya, Bu. Kadang Iya. orang itu dia hanya berbicara tapi nggak langsung turun ke lapangannya seperti apa. Iya. Kalau kita kan yang merasakannya langsung. Merasakannya langsung. Itu dia. dan buat yang masih cari kerja, giliran kalian tuh pasti datang nanti. Pasti. Iya kan? Ya. Ini ada kemauan. Jangan putus Asa. Asa. Dan yang lebih pastinya lagi, terima kasih ya buat all atau semua handai tolan semuanya yang sudah dengerin realita kerja kita ini. Yowis lah, sampai ketemu lagi di obrolan kita yang lain ya. Yang pastinya yang makin seru. Salam Warteg. Dadah. Aku error aja aku bilang kan. Error itu gila, gitu kan. Ajam. Kira apa ini? Fuck you. Fuck you, man. Terus ya, Wan? Tuh. Mukanya stressing banget. Kacau deh, kacau. Iya. Aduh, mau take konten mati lampu, kecewa lah dah. Hiduplah lampu, nggak nampak nih ya, nggak nampak. Kayak mana nih? Kenapa kok?